Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, tanggal 28 Maret 2023 saya akan membahas market update IHSG dan juga saham-saham ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Hari ini untuk IHSG-nya, teman-teman, untuk IHSG-nya testing resistan ya. Memang udah beberapa kali, 3 kali ya istilahnya. Rentang gerak IHSG-nya sama. Namun demikian hari ini dia testing resistan, yaitu resistannya adalah 50 retracement teman-teman. Saya geser dulu ya. Resistannya adalah 50 retracement. Ya, jadi di sini ini kalau teman-teman lihat sekitar 3 hari ini area resistannya selalu sama, yaitu di kisaran 6 sekitar 67. Sebentar saya cek dulu, saya paskan dulu. Sekitar 6760-an teman-teman. Sekitar 6760-an, area itulah pokoknya, area sekitar 6760 itu adalah merupakan 50 retracement. Ini adalah merupakan separuh dari tren dia turun. Jadi dia itu terkoreksinya. Oke, saya balik. Ini saya mencari resistan dia ya. Nah, ini dia memang benar ada di sekitar 50 retracement. Terus kenaikan ini diikuti dengan banyak saham teman-teman. Banyak saham yang ikut naik hari ini. Seperti di judul, banyak banget saham yang ikut naik. Namun demikian kenaikan ini tidak didukung oleh saham-saham bank ya. Karena saham-saham bank rata-rata masih bank big cap banking masih pada ex dividend banking, sehingga tidak bergerak ya. BCA, BRI, terus kemudian Bank Mandiri sudah ex dividennya udah beberapa hari yang lalu. Terus yang ex dividend adalah BNI hari ini, makanya dia turunnya dalam. Astra juga belum naik, Telkom belum kemana-mana. Jadi sekitar 8 besar saham-saham ini masih belum kemana-mana. Kenaikan hari ini banyak disokong oleh saham-saham teknologi teman-teman ya. Ada GoTo dan teman-teman MTK ya, ada Buka. Terus kemudian terkait konsumer juga naik terus beberapa ya. Akan saya bahas nanti di video belakang ya, di bagian belakang. Nah, kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Kita lihat dulu regional. Regional yang naik tinggi adalah Hang Seng. Untuk Amerika tadi malam biasa aja. Eropanya juga biasa aja. Kemudian kita lihat dulu sekilas untuk harga komoditas teman-teman ya. Crude oil rebound ya ke 73. Lainnya nggak ada pergerakan. Yang naik itu selain crude oil adalah, kalau gold memang masih tinggi ya di 1960 per troy ounce, dolar per troy ounce. Kemudian CPO rebound juga, nikelnya rebound seperti yang saya sampaikan kemarin. Nikel rebound, tin rebound. Nah, teman-teman, kemarin saya bahas juga saham-saham terkait metal dan ternyata hari ini rata-rata juga pada melanjutkan kenaikannya. Baik, kita akan menuju langsung ke bahasan terkait saham ya, teman-teman. Kita akan menuju ke bahasan terkait saham. Baik, teman-teman, kelompok saham pertama adalah saham-saham energi batubara ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Teman-teman bisa perhatikan ini Harum ya. Harum ini ada beberapa nih. Ini akan saya bahas sekitar 1 2 3 4 5 ya. Di kelompok pertama ini ada sekitar 5 saham yang akan saya bahas. Yang pertama adalah Harum, teman-teman. Harum ini dia ya sudah konsolidasi beberapa hari yang lalu di sini ya. Terus saat ini untuk Harum ini ada rebound ya. Jadi saya di sini akan ambil dari area ini aja. Jadi untuk menganalisa pergerakan singkatnya saya ambil dari sini aja ya, teman-teman. Nah, dari sini kita akan ukur dulu untuk pergerakan dari Harum ini. Resistan 1450 berhasil dilewatin, resistan berikutnya 1500, berikutnya 1000
450, berikutnya 1500, berikutnya 1540 ya teman-teman. Itu adalah untuk Harum. Kita cek dulu yang lainnya. Harum, kemudian Indika. Nah, Indika hari ini ngikutin pergerakannya PTRO teman-teman. Nah, kalau kemarin PTRO saya bahas, dia bergerak, hari ini Indika. Nah, Indika ini udah turun dalam ya hitungannya. Ini saya bahas juga di sekitar 3 hari yang lalu untuk Indika Energi. Akhirnya hari ini dia ikut rebound ya. Nah, coba saya akan ukurkan dulu. Nah, di sini teman-teman sebelumnya dia memang sudah saya analisa tapi gagal naik ya di area hijau ini, malah breakdown support. Nah, di sini saya akan ukur dulu untuk melihat resistannya. Kalau kita bikin trend base ini hampir bisa, jadi nggak apa-apa kita gunain ini aja. Karena kalau kita gunain trend yang ini aja, ini sudah kelewat ya, karena udah kelewat 50 retracement, jadi kita gunain trend ini. Nah, di sini saya sampaikan bahwa hari ini kenaikan dari Indika ini kenceng ini. Karena resistan pertama berhasil dilewatin, resistan kedua. Nah, besok ada resistan 50 retracement teman-teman di 2330 dan kemudian ada 2400. Indika Energi. Nanti untuk asingnya akan saya bahas di belakang teman-teman. Untuk asingnya akan saya bahas di belakang. Kemudian terkait batu bara PTBA ya teman-teman. Batu bara pergerakan tadi gimana tadi? Untuk batu bara mulai kita lihat dulu untuk batu bara tadi. Nah, ini. Batu bara masih di 175 harganya ya. Harganya 175 dolar. Kita kembali ke bahasan terkait batu bara tadi. Nah, di sini adalah PTBA, teman-teman. PTBA ini kemarin sebenarnya udah saya bahas juga PTBA dan teman-temannya. Nah, PTBA ini kemarin saya gambarkan dari ini. Jadi dia terkoreksinya kan sampai di 50 retracement ya, kemudian naik lagi, terkoreksi lagi sampai 38 aja. Tapi sekarang untuk hari ini dia rebound dari 38 retracement 3720. Kemudian resistannya 3883 ya. Ini pergerakannya sih menarik ya. Jadi begini, terkoreksi dan rebound lagi. Kalau dia berhasil melewati 3830 kemudian 4100 bagus ya ini teman-teman. Ini ada EMA 200-nya sekitar 3866 untuk PTBA. Kemudian Indo Tambang Raya teman-teman ya. Indo Tambang Raya hari ini bisa ngelewatin 39 ya, 39 ribuan. Ya, untuk resistan berikutnya di 40.500. Ini oke juga. Secara tren bagaimana ya? Kita coba tengok dulu. Arah trennya udah mulai benar tapi memang kurang kuat ya. Nanti akan saya lihat untuk tren-trennya. Indo Tambang Raya, kemudian Adaro. Adaro trennya masih belum benar ya, masih belum benar. Tapi memang kalau kita mencari dengan indikator jadi agak lambat. Kita mungkin polosan aja. Nah, Adaro ini ikut rebound juga. Ngelihat pergerakan seperti ini mungkin kita ini aja ya, jangan terlalu menggunakan tren yang besar dulu. Kita cukup gunain yang ini aja dulu. Ya. Di sini Adaro itu ada resistan 2800 sementara ke target 2860 ya. Kalau bisa lewati 2860, saya gambarkan dulu 2860 di sini. Nah, kalau nanti 2860 bisa lewat, kayaknya langsung menggunakan yang tinggi aja. Ini juga hampir ke break ya. Ini bisa juga kita gunain ini. Jadi resistan Adaro 2923 itu kalau yang resistan yang agak panjang karena yang pendek tadi udah saya sebut sebelumnya. Kemudian ada di 3100 3283 dengan catatan 2860 harus bisa dilewati ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita lihat dulu untuk asing-asingnya, kondisi asing-asingnya dari saham-saham yang udah saya bahas tadi. Yang pertama adalah dari Harum ya. Harum asingnya banyak masuk ya, Harum. Setelah Harum ada Indika, asingnya juga hari ini banyak masuk, namun sebelumnya asingnya net sell ya, merah ya. Ini yang merah-merah ini adalah asingnya net sell. Indika, kemudian PTBA teman-teman, PTBA asingnya masih banyak net sell ya. PTBA asingnya masih banyak net sell. Kemudian Indo Tambang Raya asingnya juga masih banyak net sell. Kemudian untuk Adaro asingnya masih banyak net sell. Jadi memang untuk saham-saham terkait batubara ini asingnya masih banyak net sell. Walaupun mulai rebound tapi teman-teman bisa sebaiknya tetap cukup berhati-hati.
tetap berhati-hati begitu ya. Kemudian yang saya sampaikan tadi, komoditas terkait nikel dan timah ada mengalami peningkatan ya teman-teman, sehingga di kelompok saham yang kedua ini adalah kelompok saham metal ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah MDKA teman-teman. MDKA setelah beberapa hari terkonsolidasi, harga emasnya memang masih tinggi. Dia hari ini akhirnya berhasil ngelewatin 3.965 ya, closingnya di atas 4.000. Jadi resistan 3965 berhasil dilewati teman-teman. Resistan berikutnya ada di 4100 MDKA, ADMR berikutnya ADMR ya. Nah, ADMR ini juga sama bentuknya seperti MDKA teman-teman ya. Bentuknya seperti MDKA, rebound breakout dari 1182, target resistan berikutnya 1300, kemudian 1384 teman-teman ya. Itu ADMR. Kemudian Antam ini rata-rata saham-saham terkait metal bagus hari ini. Ya, Antam ini mengulang pergerakan kemarin. Antam ngelewatin EMA 200, ngelewatin 2000, ngelewatin 38 retracement. Target berikutnya 2076 ya, 2076 untuk Antam. Terus kemudian Inco juga bagus juga teman-teman. Antam, Inco. Nah, Inco juga bagus tapi pelan-pelan aja ya. Resistan berikutnya 6623, target ke 6867 dulu. Kemudian untuk TINS, gak usah ribet-ribet analisanya karena memang ini pergerakannya sedang bareng. TINS juga sama tapi agak-agak malu ya ini. Masih sama resistan 1044, 1077 ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk asingnya ya. Asingnya dari MDKA dulu. Asingnya memang masih keluar masuk gitu. Jadi masih merah, masih biru. Kalau biru ini asingnya masuk. Hari ini asingnya mulai masuk lagi. Setelah MDKA ada ADMR, asingnya juga sama, masih keluar masuk juga. Kemudian Antam ya teman-teman, asingnya 3 hari ini masuk. Walaupun sebelumnya asingnya cukup banyak, net sell, tapi ini mulai net buy dalam 3 hari ini. Antam, kemudian Inco, asingnya juga memang masih berganti-ganti keluar masuk, tapi kalau kita lihat overall ini asingnya banyak biru, banyak masuk. Hari ini mulai masuk juga ya teman-teman asingnya. Terus kemudian TINS, nah ini asingnya juga masih merah, masih banyak net sell ya teman-teman. Kelompok ketiga ini juga kemarin udah saya bahas teman-teman, hari ini melanjutkan kenaikannya. Ada 3 saham, MTK, SCMA dan ini MNCN teman-teman. Nah ini sekilas asingnya dulu ya, kita bahas asingnya dulu. MNCN asingnya masih banyak keluar. MTK asingnya sudah mulai dominan masuk ya. SCMA-nya asingnya masih dominan net sell ya. Sekarang kita lihat chartnya dulu untuk MTK teman-teman. Nah MTK memang masih downtrend ya, downtrend banget. Cuman ya namanya reversal selalu diawali dari suatu pergerakan naik. Gak apa-apa, kita akan ukur dulu. Kalau dari sini terlalu jauh ya. Jadi ini kemarin juga udah saya bahas, sebenarnya termasuk saham-saham yang lebaran bisa naik. Resistan 820, 850. Kalau berhasil ngelewatin 850, ini kemudian targetnya 960 ya untuk MTK teman-teman. Tapi ini masih downtrend ya, jadi mesti harus hati-hati. CMA kemudian ini juga SCMA juga sama teman-teman ya. Ini udah beberapa 2 kali ini mencoba untuk tembus 190. Hari ini baru berhasil tembus 190. Resistan berikutnya 200, target 208. Kemudian MNCN teman-teman, MNCN kita lihat dulu sama juga, tapi ini hari ini dia ketok resistan udah 3 hari di 590 ya. 590 kalau bisa tembus 620, berikutnya 640 ya. Teman-teman, berikutnya saham ini ya, apa? Digital gitu ya.
Nih kita lihat buka ya. Buka hari ini reboundnya kenceng teman-teman ya. Reboundnya kenceng. Nah, hapus-hapusin dulu pergerakannya. Dulu pernah saya analisa tapi karena pergerakannya di situ-situ aja, akhirnya saya nggak analisa lagi karena saya nggak masuk ya. Nah ini teman-teman, ini kita ukur dulu. Nah hari ini dia sudah ngelewatin 50 retracement-nya 263, jadi mesti hati-hati dulu. Tapi kalau kita lihat candlenya adalah percaya diri naik seperti ini, ada kemungkinan memang mungkin akan lanjut. Jadi ini saya gambar dulu untuk ini adalah 265an ya, sekitar 265. Ini ada 50 retracement-nya, saya tandain dulu. Berikutnya 269. Sepertinya sih kita harus menggunakan tren yang lebih panjang aja, tapi masih belum kelihatan ya kalau di ini karena memang turunnya dalam. Nggak apa-apa, kita gunain ini aja dulu. Jadi untuk buka ya berhasil lewatin 263, berikutnya resistannya 272, kemudian 288 teman-teman. Setelah buka ada DMMX ya. Buka, kemudian sebentar saya cek DMMX. Nah DMMX juga ada rebound teman-teman, tapi ini long downtrend jadi mesti hati-hati juga. Ini saya bahas karena masuk di scanner hari ini ya. Banyak banget hari ini yang masuk di scanner ya teman-teman. Kita lihat dulu kenaikan darinya. Hampir sampai di 900 teman-teman. 900 itu adalah merupakan 50 retracement. Kita lihat weekly-nya lebih enak nggak? Weekly-nya oke, mungkin ini bisa kita gunain weekly-nya. Nah ini turunnya cukup dalam jadi mesti hati-hati juga teman-teman ya. Kita lihat dari segmen pergerakan paling kecil aja. Ini memang belum terjadi break ya, tapi kalau seandainya terjadi break mungkin kita bisa ukur yang namanya potensi kenaikannya ya teman-teman. Resistan 931, 1160. Kemudian sekumpulan saham ini kemarin saya bahas ya, Bumi, BRMS, Raja gitu. Nah Bumi teman-teman, Bumi weekly-nya naik ya seperti ini. Oke, weekly-nya. Kemudian daily-nya akhirnya melanjutkan kenaikannya teman-teman. Ini kemarin saya bahas 137 resistan berikutnya 143 teman-teman ya. 143 resistannya ini saya tandain dulu. Kalau misalkan dia bisa ngelewatin 143, target berikutnya adalah di 157 ya untuk Bumi. Untuk asingnya nanti kita cek belakangan. BRMS kemudian teman-teman. Nah, BRMS masih kepentok resistan di 170 ya, target 175, berikutnya 50 retracement. Setelah itu adalah Raja teman-teman ya. Nanti akan saya bahas untuk asingnya. Raja hari ini melanjutkan kenaikannya lagi, ngelewatin MA 200-nya. Lewatin MA 200-nya hampir sampai di targetnya teman-teman ya, 50 retracement. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk asingnya dari ketiga saham tadi. Bumi asingnya hari ini net sell tapi dominasi asing net buy-nya masih besar. Raja net sell, hati-hati ya. Kemudian BRMS asingnya masuk ya. Dominasi asingnya cukup besar untuk net buy. Baik teman-teman, berikutnya saham kemarin yang saya bahas juga, ini adalah Bird ya. Bird secara asing masih keluar. Nah, saham-saham lebaran juga ini. Nah ini dia akhirnya melanjutkan kenaikannya, resistan 1800 teman-teman. 1800 resistannya, berikutnya 1850. Ini hari ini tipis aja melanjutkan kenaikannya seperti itu. Kemudian saham-saham terkait mall ternyata masih lanjut ya. Memang ini kan baru seminggu puasa. LPPF teman-teman. LPPF melanjutkan kenaikannya dan sampai di 50 retracement. Resistan berikutnya 5100, 5225. Ini memang sudah saya bahas dari awal terkait saham-saham yang bergerak di bidang mall-mall begitu ya. Kemudian MAPA ya. MAPI luar biasa hari ini dia rebound lagi teman-teman. Ini ya. 38 retracement rebound hari ini, resistan berikutnya 1633, 1666. MAPI, kemudian temannya MAPI ada MAPA. MAPA pergerakannya sama sebenarnya hari ini rebound juga, cuman candlenya ini agak doji ya, butuh konfirmasi besok. Bertahan di 4712. Ini lanjutan bahasan kemarin teman-teman ya, saham-saham terkait lebaran begitu.
Kalau RALS-nya ini masih konsolidasi di sekitar 50 retracement-nya dia ya. Nah teman-teman, di beberapa video yang lalu saya bahas SMGR ya, karena dia ada potensi rebound. Ternyata hari ini melanjutkan kenaikannya ya. Resistannya masih di 6475, 6580, 6810 ya. Nah terus kemudian ini yang kenceng naiknya adalah Indosemen Tunggal Prakarsa ya. Jadi memang satu saham yang kalau tertekan itu sudah cukup tekanannya, dan misalkan dia rebound itu sudah cukup tekanannya cukup lama dan tidak tertekan lagi, biasanya ada potensi rebound teman-teman. Seperti ini ya. Lumayan kenceng ini naiknya teman-teman. Nah ini kita ukur kenaikannya udah tinggi nih. Pas di 50 retracement ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk asingnya dari dua saham ini teman-teman. SMGR asingnya net sell hari ini, walaupun masih belum didominasi net sell ya, karena masih ada net buy juga. Kemudian INTP teman-teman, hari ini asingnya masuk besar juga. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, dengan kondisi ISG yang didukung oleh saham-saham penggeraknya yang pada naik, akhirnya ISG-nya juga hari ini rebound ya teman-teman. Akhirnya hari ini ISG-nya juga rebound, saham-saham penggeraknya juga pada bergerak. Saham-saham penggerak yang saya bahas tadi udah ini saham-saham yang teknikalnya bagus sudah mulai ikut naik teman-teman, dan sepertinya memang banyak saham-saham yang sebelumnya tertekan dalam. Nah karena tekanan dan kondisi regionalnya oke, mendukung, mood marketnya juga oke, akhirnya saham tersebut rebound. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.